Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya guys, untuk informasi menarik mengenai India. Halo Meredos, kalian mungkin tahu bahwa agama Hindu merupakan agama yang tertua di dunia yang masih berkembang hingga saat ini. Meskipun berkembang sejak 5000 Masehi, ajaran agama Hindu sampai sekarang masih relevan hingga saat ini. Hindu muncul di lembah Sungai Sindhu yang terletak di sebelah barat daya India atau saat dikenal sebagai daerah Punjabi. Nama Hindu sendiri diambil dari nama Sungai Sindhu. Hal ini berkaitan dengan bangsa Persia yang mengadakan kontak ke lembah Sungai Sindhu. Bangsa Persia menyebut kata Sindhu dengan kata Hindu, dikarenakan karena mereka tidak bisa melafalkan huruf S. Agama Hindu juga merupakan ajaran yang bersifat universal dan memberikan kebebasan pada pemeluknya. Seiring berjalannya waktu, ajaran Hindu mengalami perkembangan yang cukup pesat di India. Perkembangan Hindu itu terbagi menjadi 4 fase. Namun, di video ini kita akan membahas mengenai zaman Vedanya saja ya guys. Periode Weda atau zaman Weda adalah periode ketika Weda sedang dikumpulkan sekitar pertengahan milenium kedua sampai pertengahan milenium pertama. Pada zaman ini diturunkan ajaran Weda atau Wahyu oleh Ida Sang Hyang Widi kepada Mahasri. Jangka waktu saat turunnya Weda sangatlah panjang. Kebudayaan yang muncul pada periode ini dikenal sebagai peradaban Weda yang berpusat di bagian barat laut anak benua India. Secara kronologis, fase awal ini, periode ini terjadi bersamaan dengan periode Harappa akhir, sedangkan fase akhirnya bersamaan dengan kebangkitan Mahajanapadas, kerajaan Indo-Arya awal di India. Zaman ini dimulai saat datangnya bangsa Arya yang berasal dari Austria, Hungari, dan Babilonia ke India yang tepatnya di lembah Sungai Sindhu. Orang Arya pada zaman ini menyembah kepada dewa. Istilah dewa mula-mula berarti terang, kemudian digunakan pada segala sesuatu yang terang. Misalnya matahari, bulan, langit, bintang, fajar, hari, api, dan lain-lainnya. Maka para dewata yang disembah orang pada waktu itu sebenarnya adalah kekuatan alam yang dipandang sebagai berpribadi. Dewa yang dianggap sebagai dewa nasional ialah Indra. Barangkali Indra ini mula-mula adalah dewa hujan dan kesuburan, yang kemudian dianggap sebagai dewa perang. Karena dewa inilah yang sebagai penolong bangsa Arya di dalam perangnya melawan bangsa penduduk asli India. Ia dianggap yang mengalahkan bangsa Dasyu, yaitu bangsa yang bukan Arya. Namun, setelah tiba di Selat Bosporus, mereka berpisah. Bangsa Arya yang membawa kebudayaan Weda melanjutkan perjalanannya ke arah India. Sedangkan kelompok lainnya menuju Iran dengan membawa kebudayaan Avesta. Sebelum berpisah di Selat Bosporus, bangsa Arya diketahui sempat hidup bersama. Hal ini dibuktikan dengan kemiripan sejumlah kata di kitab Weda dan kitab Avesta. Misalnya di kitab Weda ada kata Soma, sementara di kitab Avesta ada kata Homa. Selain itu, terdapat kata Sindhu di kitab Weda dan kata Hindu pada kitab Avesti. Setelah periode Weda berakhir, muncul zaman Kekaisaran Maurya pada 320 Masehi, yang di saat itu adalah zaman emas sastra Sanskerta klasik. Begitulah yang saya bisa bahas mengenai sejarah singkat dari zaman Weda. Sampai di sini dulu video hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Kabi Alvida Nakena Firmilengi.